Kalau dakwahnya di masjid, yang tumbuh imannya di masjid. Kalau dakwahnya di pasar, tumbuh iman di pasar. Dakwahnya di rumah, tumbuh iman di rumah. Kita ini kita nanam padi di Temboro, ingin panen di Surabaya, bagaimana mungkin? Kalau nanamnya di Temboro, ya tumbuhnya di Temboro. Kalau nanamnya di Surabaya, tumbuhnya di Surabaya. Maka iman ini begitu juga, walaupun Allah kuasa terhadap apapun. Maka suasana dakwah perlu dihidupkan di masjid, perlu dihidupkan di rumah, perlu dihidupkan di sawah, perlu dihidupkan di kantor, perlu kita hidupkan di pasar-pasar, perlu kita hidupkan di seluruh kalangan umat ini, supaya iman itu tumbuh di mana-mana. Ya, kalau kita ini di kantor itu tidak ada dakwah, itu sudah bahaya itu. Bisa-bisa iman kita ini jadi rusak nanti di situ. Hidupkan suasana dakwah di kantor kita, hidupkan suasana dakwah di rumah kita, di pasar kita, di mana saja. Sampai orang dalam keadaan sakaratul maut perlu suasana dakwah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang mau mati itu ajarilah dia la ilaha illallah. Walaupun dia ini sudah tiap hari membaca la ilaha illallah ribuan kali, kalau mau mati ajari dia. Karena orang itu kalau mau mati itu Masya Allah itu usianya itu banyak, sakitnya itu bukan biasa itu. Mati itu seperti orang itu dibacok pedang seluruh tubuhnya sekaligus. Bagaimana rasanya itu? Seorang sahabat mengatakan mati itu seperti apa? Mati itu seperti sarang, ranting yang penuh dengan duri, dimasukkan ke mulut kamu, masukkan ke perut kamu, masuk ke otot-otot kamu, semuanya terus ditarik bareng. Nah, kayak apa rasanya itu? Maka dalam kondisi seperti itu, orang itu kadang-kadang lupa sampean. Maka perlu dibantu, dibuat suasana la ilaha illallah. Ini kalau anak kita, istri kita sudah biasa dakwah, insya Allah mau begitu. Kalau anak kita, istri kita belum biasa dakwah, kita kalau sekarat, istri kita nangis, jerit-jerit, menjerit-jerit, Pak, nanti kalau kamu mati siapa yang ngurus anak-anak kecil ini? Jangan mati Pak, gitu. Nuangis istrinya, anaknya nuangis. Terus kamu bagaimana kira-kira? Bingung akhirnya. Salahnya sendiri, istrinya nggak dikeluarkan masturat. Anak-anaknya nggak diajari agama, akhirnya mengganggu kita waktu sakaratul maut. Maka suasana dakwah itu perlu dihidupkan sampai waktu kita sekarat. Di mana saja perlu suasana dakwah orang. Insyaallah kita niat semula kan? Kemudian kita ini harus menyiapkan diri untuk mujahadah, mau susah payah. Pokoknya susah payah untuk iman itu bagian dari cara untuk menguatkan iman kita. Bani Israel itu amal agama semelaikan, tapi dipilih yang enak-enak tok. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau nabinya datang bawa perintah-perintah yang berat, enggak cocok dengan nafsu mereka, ditolak.
ditolak, dimusuhi. Tapi kalau perintahnya itu cocok, wah ini cocok, diterima dengan bagus. Maka imannya Bani Israil nggak bisa naik. Bahkan Bani Israil itu aneh sekali malaikat. Kadang-kadang tuh perintah yang enak itu saja itu dibikin mainan. Bani Israil itu disuruh masuk ke sana ke Palestina. Diperintahkan masuk Palestina, nanti kamu di sana akan menemukan banyak makanan, rizki melimpah ruah. Karena waktu itu Bani Israil dalam kelaparan. Maka kalau kamu masuk di sana, nanti kamu mengatakan hittah, ya Allah ampunilah kami. Jadi kalau kamu masuk kampung dengan istighfar, di perintah Allah berada Nabi Musa untuk Bani Israil. Nanti Bani Israil suruh masuk sana. Kalau masuk doa minta ampun kepada Allah. Habis dasar Bani Israil ini sudah diperintah yang enak pun tinggal masuk, tinggal makan aja itu ya dibikin mainan. Bukan mereka ini masuk itu doa minta ampunan, enggak. Doanya ya Allah minta makanan, minta makanan. Jadi doanya itu enggak ada yang mau minta agama, itu enggak ada. Minta dunia aja doanya itu. Akhirnya diazab oleh Allah SWT. في مساء والصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Perkara yang terpenting memulaikan adalah iman. Dengan iman ini kita di dunia senantiasa beruntung. Kalau kena kesusahan ada iman, kesusahan itu akan mendatangkan pahala. Kalau kena kesenangan ada iman juga mendatangkan pahala. Ini orang itu kalau ada iman beruntung terus. Di dunia ini, belum di akhirat. Di akhiratlah hasilnya iman yang sebenarnya, hasilnya iman yang 100%. Ketika orang-orang iman masuk dalam surga Allah, berjumpa dengan Allah, dapat ridha Allah, berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ada 3 kerja semulaikan yang harus kita usahakan mengenai iman ini. Yang pertama kali, membuat suasana dakwah iman. Dengan membuat suasana dakwah iman, maka iman akan tumbuh. Kalau begitu bagaimana? Memang begitu itulah ceritanya tumbuhnya iman mulai zaman dulu, zaman para nabi sampai zaman sekarang itu tumbuhnya itu dimulai dengan adanya suasana dakwah. Ketika ada suasana dakwah maka tumbuhlah iman. Orang-orang kafir pada dapat hidayah. Itu sunnatullah, tertib dari Allah. Allah mendatangkan hidayah tanpa itu juga bisa aja. Sebagaimana Allah mendatangkan hidayah untuk para malaikat, Allah mendatangkan hidayah untuk para nabi. Para nabi itu tahu-tahu dapat hidayah gitu aja, langsung, tanpa ada asbab yang zahir. Tapi untuk umat, tumbuhnya iman itu dimulai dengan suasana dakwah. Saja suasana dakwah, maka tumbuhlah imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tumbuhlah imannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tumbuhlah imannya para sahabat. Ini usaha pertama. Kemudian yang kedua, mujahadah karena untuk iman. Dengan suasana dakwah maka iman akan tumbuh. Dengan mujahadah, orang itu mau susah payah untuk iman, maka iman itu akan jadi kokoh. Jadi kokohnya iman itu dengan mujahadah. Maka kita lihat seluruh para nabi, para rasul mesti mengalami mujahadah. Mengalami susah payah karena iman itu. Begitulah tertib Allah untuk manusia ini. Seluruh para sahabat diceburkan oleh Rasulullah SAW dalam suasana mujahadah. Di Makkah Al-Mukarramah begitu berat sekali. Tantangan dari segala arah, ancaman dari segala arah, maka para sahabat dimasukkan ke situ. Jasad manusia yang zahir ini saja, ini supaya jadi kuat perlu mujahadah. Kalau orang ingin jadi pendekar itu latihan, lari, gebuki, sampai bertahun-tahun baru badannya jadi kuat. Orang ingin kuat, ingin jadi pendekar, tiap hari dipijeti, lama-lama jadi teler. Nggak akan ada kekuatan. Begitu juga iman ini.
Kalau kita tidak mau mujahadah untuk iman, iman kita ini akan melemah, loyong. Ada iman tapi lemah sekali. Kayak imannya Bani Israel. Masih ada nabi, masih ada rasul. Berjalan bersama Nabi Musa, melihat orang-orang pada menyembah berhala. Maka Bani Israel itu usul kepada Nabi Musa, usulnya kepada Nabi. Kepada nabinya, usulnya bagaimana? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Nabi Musa, kami ini boleh dibikinkan berhala. Orang-orang punya berhala begitu itu, kok kami tidak punya? Mbok ya kami ini dikasih berhala. Ini kan imannya lemah sekali ini. Mudah terpengaruh dengan orang-orang kafir. Padahal orang kafir itu orang sesat, seburuk-buruknya manusia. Tapi Bani Israel ini malah terkesan. Nah, orang Islam sekarang juga begitu. Islam, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi senangannya niru-niru orang kafir aja. Saking lemahnya iman ini. Nah ini iman ini yang lemah ini, caranya untuk supaya bisa kuat harus diceburkan dalam mujahadah. Dalam susah payah, menderita karena iman, naik gunung, turun gunung karena iman, kehujanan karena iman, kepanasan karena iman, dicaci orang karena iman, dibenci orang karena iman. Ya gimana caranya ini? Caranya mujahadah bagaimana? Kalau kita ceburkan diri kita adalah perjuangan. Ketika kita masukkan dalam perjuangan, kita niati hidup untuk berjuang, nah baru ada mujahadah. Ya kalau hidup ini kita hanya untuk cari makan, cari minum, bikin rumah, ya kita nggak akan ada mujahadah. Untuk iman, kita mujahadah untuk pertanian, mujahadah untuk perdagangan, melek juga untuk nyetir mobil, bagian bayan, bagian tidur. Sebetulnya dekat sekali, tapi kalau diterima deh, ternyata hanya dengan nendang batu dari tengah jalan, niat supaya orang Islam tidak kena celaka dengan batu yang di tengah jalan itu, orang itu bisa masuk surga. Ya, ternyata dengan memberi permen anak kecil di jalanan, itu yang diterima oleh Allah sehingga dia itu bisa selamat dari api neraka. Ternyata hanya memberi makanan kucing yang kelaparan begitu saja, akhirnya dosa-dosanya diampuni, diislah oleh Allah jadi orang yang soleh. Ternyata baik seperti itu, hanya gara-gara mau nyiksa ulet begitu saja. Ya, dia akhirnya itu dimarahi oleh Allah, akhirnya bisa masuk neraka. Seperti seorang wanita yang masuk neraka gara-gara dia itu nyancang kucing, tidak dikasih makan sampai mati, ya, sehingga masuk neraka. Ada gara-gara seperti itu. Jadi makanya jangan sampai meremehkan satu amalan buruk, karena dengan amalan yang buruk itu seseorang bisa terjungkal di neraka. Di antara amalan buruk yang mudah sekali yaitu ini, lesan. Nah, hati-hati dengan lesan itu. Seseorang itu bisa terjungkal di dalam neraka hanya gara-gara hasil daripada panenan lesan dia. Asani asyar, lesan itu enggak ada tulangnya masanya. Itu ngomong susah, enake dhewe itu. Kalau baik jadi baik, kalau buruk ya jadi buruk masalah. Asani asyar yang nomor 12 Nabi Firas Rabi'ah bin Ka'b. Ya Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khatimi Rasulillah.
khatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffati, dan dia pun termasuk ahli suffah, dia selalu mengkhatimi baginda Nabi ketika baginda Nabi di rumah ataupun ketika safar. Radhiyallahu ta'ala anhu qala, bersabda baginda Nabi, qala berkata Rabi'ah, qala berkata Rabi'ah, kuntu adanya aku abi itu menginap ma'a Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi, maka aku datangi beliau biwudu'ihi dengan air wudu beliau, wa hajatihi, dan keperluan-keperluan beliau. Faqala, maka berkata baginda Nabi kepada Rabi'ah, Rabi'ah itu ternyata ini di sini ini adalah nama seorang laki-laki. Faqala, maka berkata baginda Nabi, bersabda baginda Nabi kepada Rabi'ah, salni, mintalah kepada aku. Faqultu, maka aku berkata kepada baginda Nabi, as'aluka, aku minta kepadamu, murafaqataka, berteman denganmu, fil jannati, di dalam surga. Faqala, maka bersabda baginda Nabi, awa ghaira dzalik, yang lain. Aku berkata, huwa dzaka, yang lain yaitu. Fa'inni, maka bantulah aku, ala nafsika, bantulah aku ala nafsika, membantu dirimu, bikasratis sujudi, dengan memperbanyak sujud. Atau maksud sujud itu adalah sholat, tidak apa-apa. Atau sujud ini adalah waktu yang paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallaita wa sallamta wa barakta wa tarahamta tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Yaghfir lana ma madha min dhunubina wa 'asimna fima baqiya min 'umrina warzuqna a'malan tahiratan zakiyatan tarda biha 'anna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li hadhihi al-ummah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma aqbil bi qulubihim ala ta'atik wa khudh wara'ihim bi rahmatik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allah ba'as fihim sultanan nasira. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من
يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور ببرهان أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب تسر الصلاة تسر الصلاة تسر الصلاة على النبي فتبعث بالندى والريح للروح الجديد وتطوف بالرضوان وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأنال من صلى عليه الخير والمدد الرخيب. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حاشا يضام حاشا يضام حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يخيب. فإذا دعوت الله وإذا طلبت الله وإذا رجوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاك واختتمه بالصلاة على الحبيب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum, andaikan mereka, walau annahum, andaikan sesungguhnya mereka, idzalamu anfusahum, ketika mereka berbuat aniaya pada diri-diri mereka, ja'uka, mereka datang kepada engkau, fastaghfirullah, maka mereka minta maaf kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan memintakan maaf kepada Allah lahum, untuk orang-orang yang aniaya tadi, ar-rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wajadullah, sungguh orang-orang yang berbuat aniaya tadi akan menemukan Allah Tawwaban, zat yang maha menerima taubat, Rahiman, yang maha pengasih. Di dalam ayat ini ada 3 perkara. Kalau wujud pada dirinya orang yang berbuat aniaya, berbuat kezaliman, kesalahan, kekeliruan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia, kesalahan dia. Allah akan menerima taubat dia. Allah akan mengasihi dia. Pertama kali, ja'uka, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fastaghfirullah, mereka sendiri minta maaf kepada Allah. Fastaghfirullah, mereka sendiri minta maaf kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wastaghfara lahumur rasul, Rasulullah memintakan maaf untuk mereka kepada Allah. Nah, kalau 3 perkara ini wujud, maka Allah akan ditemui oleh orang yang memenuhi 3 persyaratan tadi, menerima islah diri dia, taubat dia, dan akan menyayangi dia. Nah, ini sekarang prakteknya bagaimana? Kalau zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, dipraktekkan. Kita ada kesalahan, datang ke Madinah, minta maaf kepada Allah di depan Nabi, minta pada Nabi supaya memintakan maaf kita kepada Allah. 3 perkara wujud, datangi Nabi, istighfar pada Allah, kemudian diistighfari oleh Nabi, maka dosa-dosanya akan rontok, diampuni oleh Allah. Dan kalau sekarang bagaimana? Maka kata para ulama dalam urusan ini ada 2 pendapat yang benar, yang masyhur diantaranya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tertinggi dalam segalanya. Kalau orang-orang yang wafat syahid memperjuangkan agama, Allah berfirman, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata, sungguh kamu jangan nyangka orang yang mati syahid itu orang-orang mati. Orang mati syahid adalah orang-orang yang hidup.
Para anbiya jauh lebih sempurna, melebihi para syuhada. Sayyidul anbiya sudah enggak bisa diukur lagi. Maka Nabi mengatakan, siapa yang salam kepada aku, maka Allah akan kembalikan nyawaku ke badanku dan aku akan jawab salam dia. Jadi kalau orang itu salam pada Nabi, Nabi tahu kalau orang itu salam dengan izin Allah, dan Nabi pun akan mendoakan kepada orang yang salam itu. Maka kalau kita datang ke Madinah sana, safar khusus untuk ziarah makhluk yang paling mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di depan kubur Nabi kita mengatakan, astaghfirullah, ya Allah, aku minta maaf kepada engkau. Dan kita bilang, ya Rasulullah, mintakan maaf untuk saya kepada Allah. Itu pun dia telah menyempurnakan 3 syarat yang dalam ayat ini. Insya Allah semuanya niat ziarah kubur Nabi, saking adabnya para ulama, mereka nggak berani bilang ziarah kubur Nabi, ziarah Nabi. Nabi ini masih hidup, di kuburnya dengan kehidupan yang sesuai dengan kemuliaan beliau. Ini pendapat pertama. Jadi kita datang ke makomnya Nabi sana, istighfar di depan makom Nabi, dan minta kepada Nabi yang di depan kita supaya beliau memintakan maaf untuk kita. Maka Nabi mengatakan, kurang lebihnya siapa yang sehat badannya, dilonggarkan rizkinya, kok tidak menyempatkan diri ziarah ke aku selepas wafatku, maka umat yang begini ini umat yang buruk akhlaknya dengan aku. Faqad jafani, maka sungguh dia telah berakhlak buruk dengan aku. Dan Nabi menjanjikan, man zaroni ba'da mamati faka'annama zaroni wa ana hayy. Siapa yang ziarah kepada aku selepas kematianku, dia ini sama dengan ziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, di antara pendapat yang benar, jadi kalau orang itu buat aniaya, kalau melakukan 3 perkara ini, maka akan dimaafkan dosanya oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Datang pada Nabi, istighfar, dan diistighfari oleh Nabi, dimintakan maaf kepada Allah oleh Nabi. Maka untuk menunaikan 3 syarat ini, caranya, langkah pertama, begitu kita salah, kita harus istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengenai Nabi memintakan maaf untuk kita, itu sudah dilaksanakan Nabi sebelum wafatnya Nabi. Gimana Pak? Semua umatnya Nabi yang beriman, laki-laki atau perempuan, Nabi sudah pernah memintakan maaf untuk mereka kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, dan mintalah maaf engkau Muhammad, lidzambika, untuk dosa engkau,
Nabi ini nggak punya dosa kok suruh minta maaf gimana? Ya, di antara hikmahnya supaya orang beriman itu banyak istighfar. Kalau Nabi yang nggak punya dosa aja suruh punya amalan namanya istighfar. Bagaimana kita yang dosanya nggak teringati oleh memori kita? Seharusnya tidak henti-hentinya kita ini beristighfar. Maka Abu Hurairah, seorang sahabat yang sangat berjasa kepada umat, di antara amalan harian beliau tiap hari istighfarnya belum yang lain-lain 12.000 kali. Walil mu'minina dan mintakan maaf kepada Allah untuk orang-orang iman yang laki-laki, wal mu'minati dan orang iman yang perempuan. Berarti semua orang iman laki-laki atau perempuan Allah telah memerintahkan Nabi untuk mintakan maaf untuk mereka, dan itu sudah dilaksanakan. Kalau ayat sudah menyebutkan memerintahkan kepada Nabi, perintah itu berarti sudah dilaksanakan. Amalan Al-Quran sudah sempurna. Maka yang tinggal satu saja, kita ziarah Nabi ke Madinah. Maka nggak rugi orang itu korban habis-habisan khusus untuk ziarah Nabi ke Madinah biar dosanya rontok, itu nggak rugi. Man zara qabri wajabat lahu syafaati, sabda Nabi. Barang siapa yang mengziarahi kuburku, wajib pasti untuk dia pembelaanku, syafaatku. Di orang kalau ziarah kubur Nabi, dijanjikan Nabi mesti tak syafaati. Dan Nabi tidak mensyafaati kecuali orang-orang beriman. Syafaat yang maksudnya membawa orang itu sampai ke surga. Maka maknanya kalau orang ziarah kubur Nabi, di antara anugerah Allah untuk dia yang dijanjikan Nabi, dia akan mati dalam keadaan iman wal Islam, dan akan jadi salah satu orang disyafaati Nabi, salah satu penduduk surga. Insya Allah semuanya niat. Insya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum, menyiksa mereka, liyu'adzibahum, kok menyiksa mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau masih di kalangan mereka. Di antara sebabnya azab itu tertahan dari satu tempat yang di situ banyak kemaksiatan juga. Bahkan puncak kemaksiatan yaitu kemusyrikan adalah adanya utusan-utusan Allah, adanya pimpinan-pimpinan pejuang-pejuang agama, dai-dainya Allah. Maka di satu daerah itu kalau masih adalah amalan dakwah, masih ada orang berdakwah memperjuangkan agama, walaupun di daerah itu ada kemerosotan, tidak sampai mendatangkan azab Allah dari langit. Maknanya bagaimana? Kalau orang itu amal agama dengan serius, dia sendiri itu ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, bahkan menyebabkan lingkungannya juga dapat barokahnya, akhirnya terhalangi dari murka, siksa dan azabnya Allah. Maka kita ini kalau amal agama itu jangan khawatir apa-apa. Bukan hanya terbarokai, barokai orang lain kalau orang amal agama serius. Maka tidak ada usaha yang lebih menguntungkan melebihi usaha mewujudkan agama dalam dunia ini. Kalau agama sudah wujud, barokah datang dan jadi asbab barokah untuk orang lain. Bagaimana Allah ceritakan Ashabul Kahfi, sekelumit orang yang Allah puji-puji dan ridha pada mereka. Cerita mereka diabadikan menjadi salah satu nama surat Al-Quran, surat Al-Kahf.
innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka orang-orang yang sekelumit aja, fityah, beberapa pemuda. Fityah ini secara sorob namanya jamak taksir, wazannya qillah, menunjukkan arti biasanya antara 3 tapi tidak lebih dari 10. Maka jumlahnya Ashabul Kahfi 7 orang, dengan anjingnya berapa? Jadi 8. Para ulama mengatakan Ashabul Kahfi ini orang amal agama. Mereka sendiri barokah, bahkan membarokai orang lain. Cerita mereka telah menyebabkan satu negara masuk Islam. Bahkan bukan itu aja, nama mereka ini pengalamannya sebagian orang soleh kalau ditempel di rumah-rumah menyebabkan macam-macam barokah datang di rumah tersebut, keburukan tertangkal dari rumah tersebut. Itu namanya, belum amalannya, belum orangnya yang asli. 7 orang, namanya versinya macam-macam. Di antara yang saya hafal dulu diajari oleh ayah rahimahullah itu, nih hafalkan nama-nama Ashabul Kahfi biar ketularan jadi baik. Kalau hafal ini nanti jadi orang mempan disantet, demit randulit setan raduyan. Maksalina, masalina, marnusun, dabarnusun, syadanusun, kafastatayyusun, yamliho. Sudah 7 orang. Kemudian anjingnya itu ada 3 riwayat, yaitu Kitmir, Hamron, dan Royan. Nama saya Royan Pak, gimana? Ya, jadi anjingnya Ashabul Kahfi sudah untung. Khidmat orang yang diridhai Allah. Atau mungkin maksudnya wali muridnya bukan itu. Royan nama salah satu pintu surga. Jadi orang itu kalau amal agama itu ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan menyebabkan keberkahan untuk yang lain. Kadang-kadang orang itu suka digoda setan. Kamu belajar agama nanti masa depannya gimana? Loh, masa depannya cerah dong, surga ya. Serahnya pol. Tapi kalau nggak ngamal agama itu sudah, dia sendiri masa depannya nggak jelas dan menyebabkan musibah di mana-mana. Maka amalkan agama dengan serius, biar nanti makomi kalian sebentar 1 bulanan itu jadi asbab keberkahan untuk tempat-tempat yang dilewati, disinggahi dan ditinggali. Insyaallah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah menyiksa mereka. Wa hum yastaghfirun, sedangkan keadaan mereka minta maaf kepada Allah. Ini ada 2 perkara yang diceritakan dalam ayat ini, jadi tolak azabnya Allah. Pertama, wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan maksudnya wujudnya Rasulullah juga maksudnya wujudnya kerja-kerja Rasulullah di satu tempat, maka akan datang penjagaan mirip ketika Rasulullah ada di tempat tersebut. Kemudian yang kedua, karena amalan istighfar. Kaumnya Nabi Yunus mau didatangi azab, maka takut, langsung istighfar bareng-bareng, azabnya enggak jadi datang. Wallahu a'lam. Salatullah salamullah
تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. من مثلكم لرسول الله ينتسب الملوك من جدكم نسبوا من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك ليت الملوك لها من جدكم نسبوا ما للسلاطين ما للسلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب خير النبيين خير النبيين خير النبيين لم تبصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها طرب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب اللهم
وصل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Waman azlam, waman dan siapakah azlamu yang lebih zalim. Maksudnya tidak ada orang yang lebih zalim mimman dibandingkan orang mana'a yang dia mencegah masajidallahi, masjid-masjid Allah, ayyudhkara untuk disebut fiha di dalam masjid-masjid tersebut ismuhu namanya Allah subhanahu wa ta'ala, wasa'a dan dia berusaha fi kharabiha untuk menghancurkan masjid-masjid tersebut. Ulaika mereka itu semua maka lahum tidak ada bagi mereka ayadkhuluha untuk memasuki masjid-masjid tersebut illa khaifin kecuali mereka dalam keadaan ketakutan. Lahum bagi mereka fid dunya di dunia khizyun kehinaan, walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat azabun siksa azimun yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan dengan orang yang mencegah orang lain untuk mengingati Allah subhanahu wa ta'ala di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun disebabkan karena orang-orang musyrikin mereka ini melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram. Maka ketika orang-orang kafir ini mereka menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Masjidil Haram, untuk menunaikan ibadah di situ, untuk umrah di situ, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Orang yang paling zalim di dunia ini adalah orang yang mencegah orang-orang lain untuk menyebut nama-nama Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk iktikaf di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang paling zalim di dunia ini. Orang yang mencegah orang untuk ibadah di masjidnya Allah. Maka kita ini kalau nanti suatu saat jadi takmir masjid, kemudian ada jamaah datang, jangan sekali-kali kita ini menolak. Karena orang yang menolak orang untuk masuk di masjidnya Allah dan beribadah di situ, dia ini adalah orang paling zalim di dunia. Orang-orang yang mereka ini kerjaannya mencegah orang untuk menunaikan ibadah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan yang sangat berat
lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka ini akan mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Maka dari sini ada orang bertanya, kenapa orang-orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di masjidnya Allah ini kok dikatakan manusia paling zalim itu kenapa? Kan hanya sekedar mencegah saja toh. Pak, saya izin mau itikaf di masjid ini 1 hari. Oh, enggak boleh. Selesai kan? Kenapa dikatakan zalim itu dari segi mana? Dari segala sisi. Orang mencegah orang untuk ibadah di masjidnya Allah. Orang mencegah orang lain untuk beribadah tidak di masjid itu sudah zalim. Apalagi orang ini mau ibadah di masjidnya Allah. Ini masjid sudah diserahkan kepada Allah. Kamu sudah tidak mempunyai hak apa-apa di situ. Kemudian ada orang datang mau iktikaf di situ, kita melarangnya. Berarti kita ini seakan-akan melarang orang untuk beribadah di tempatnya orang lain. Umpamanya ada orang punya rumah. Ada orang punya rumah. Kemudian ada orang bertamu di rumah orang tersebut, bukan rumah kita. Kemudian kamu datang ke rumah itu, hei tamu, pergi dari rumah sini. Padahal rumah itu bukan rumah kita, yang tinggal di rumah itu juga tidak ada kaitannya dengan kita sama sekali. Kemudian kita datang-datang ngusir orang dari rumah itu. Kira-kira orang seperti ini kurang ajar atau tidak? Oh, sangat kurang ajar. Loh, kamu tuh ngapain ngusir-ngusir orang? Ini rumah saya, bukan rumah kamu. Lah, masjid ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Masjid ini miliknya Allah. Dan orang di masjid itu mau ibadah kepada Allah. Kalau kita ini mengusir orang dari rumahnya petani, mungkin petani itu nggak akan berani apa-apa sama kita. Tapi kalau kita ini ngusir orang dari rumahnya seorang raja, dan kita ini adalah rakyat jelata, kira-kira akibatnya apa? Bukan orang yang kamu usir itu pergi dari masjid, justru kita malah dimasukkan ke dalam penjara. Lah, masjid ini adalah Baitullah. Yang memiliki masjid ini Tuhan semesta alam, yang punya langit, punya bumi, yang punya surga dan punya neraka. Kok kita ini loh berani-beraninya menghalangi orang untuk ibadah di masjid ini? Apa kita ini siap disiksa Allah di neraka? Jadi orang tuh ngusir orang dari masjid walaupun sekedar ngusir saja, itu akibatnya sudah luar biasa. Karena kita ini sama saja mengusir orang dari rumahnya seorang raja. Padahal kita ini rakyat jelata. Maka tindakan kita ini betul-betul kurang ajar. Maka saking kurang ajarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waman adzlam. Siapakah manusia yang paling zalim di dunia melebihi orang ngusir orang dari masjid itu siapa? Enggak ada. Ini satu sisi. Satu sisi yang lain, waman adzlamu mimman mana'a masajidallah. Tidak ada orang yang lebih zalim melebihi orang yang mencegah orang lain untuk ibadah di masjidnya Allah. Kenapa? Hanya sekedar mencegah saja kok dikatakan paling zalim itu kenapa? Karena mencegah orang untuk ibadah di masjidnya Allah itu secara sekilas tidak berefek. Secara sekilas tidak. Tetapi kalau kita pikir lebih dalam lagi, efeknya luar biasa.
Di dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah SAW beliau bersabda, orang itu kalau di masjidnya Allah seakan-akan dia di dalam benteng. Berarti orang itu kalau rajin ke masjid, amal agama di dalam masjid, imannya akan selamat. Dia akan aman dari gangguan-gangguan orang-orang tidak disukai oleh Allah, dan dia akan selamat dari gangguan-gangguannya setan. Lah kalau ada orang mau ke masjid kita larang, berarti sama saja kita ini membiarkan orang-orang iman untuk lepas imannya dari dirinya. Kalau kita ini melarang orang untuk ibadah dalam masjid, sama saja kita ini menginginkan kehancuran umat. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian semua melihat orang itu rajin ke masjid, maka saksikanlah dia ini dalam keadaan beriman. Maknanya bagaimana? Maknanya orang tuh kalau jarang ke masjid, sholat di kamar dengan alasan jaga komplek. Nanti lama-lama itu imannya akan lemah. Lah orang tuh kalau sudah lemah, datang serangan, dia langsung mati. Nah begitu juga orang tuh kalau melarang orang ke masjid, sama saja kita ini membiarkan orang-orang iman untuk semakin hari semakin lemah imannya. Lah orang tuh kalau semakin hari semakin lemah imannya, seperti orang yang semakin hari semakin kehilangan kekebalan tubuhnya. Maka segala penyakit dari segala penjuru akan masuk dalam dirinya, akhirnya dia mati. Nah begitu juga tindakan seseorang mengusir orang dari masjid-masjidnya Allah ini, akibatnya ini sama saja membiarkan orang-orang beriman kehilangan imannya. Lah kira-kira membiarkan orang iman kehilangan imannya ini dosa besar atau tidak? Oh, dosa yang sangat besar. Maka kita ini sekali-kali jangan sampai mengusir orang dari masjid. Insyaallah ya. Di samping mengusir orang dari masjid itu akibatnya besar, mengusir orang dari masjid itu juga bukan haknya kita. Maka dikatakan zalim. Zalim itu maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Lah kita ini mengusir orang bukan dari rumah kita, dari rumahnya Allah. Berarti kita ini menggunakan perkara yang bukan milik kita. Maka kita ini dikatakan orang paling zalim di dunia di sini.